Bayangin mukanya bacain Al-Fatihah, ya Allah. Ya, tambahin lagi ya Rahman, ya Rahim. Bayangin kepalanya dia ya Rahman, ya Rahim. Ya, baik, lanjut lagi ya. Siap-siap ya Bu, makanan dijaga, oke? Iya, terus istighfarnya dijaga-jaga juga, diulang-ulang. Ya, sampai jam berapa ini ya? Ya, baik, sebentar ya. Ya, ikhlas, Masya Allah. Bu, kalau kita ngomong gadget tuh ada istilah anak sekarang apa, gadget-gadget sekarang, default factory setting, ya, default factory system. Ya, Ibu kalau beli gadget ada program kan? Itu namanya default factory system. Udah dari sononya. Ya, termasuk ikhlas. Ikhlas itu adalah ya apa-apa mintanya sama Allah, betul? Kalau surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Itu inti surat Al-Ikhlas. Jadi kalau ibu kesel, ibu minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena itu udah ada settingannya di kepala. Ya, terus saja ngomong gitu, nanti masuk ke level gembira dan itulah zona ikhlas, bersyukur. Makanya kadang-kadang kalau saya nih lagi kesel tentang apa-apa, saya nggak mau inget yang jelek-jelek, yang inget yang baik-baiknya aja. Anak saya kesel sama anak saya barangkali ya yang kedua misalnya. Stop inget yang jelek-jelek, inget yang baik-baiknya, bersyukur terus, bersyukur. Lama-lama itu ikhlas ya. Sesungguhnya manusia sudah dilahirkan dengan default factory setting yang sangat hebat. Diberi fitrah yang murni dari Allah. Manusia sendiri pula lah yang senang mendiskonnya. Sehingga kesempurnaannya menjadi berkurang. Kenapa mendiskon keikhlasan? Karena pengalaman hidup, betul Bu? Pengalaman negatif yang kita masuk di mana? Di lobus frontalis ya. Dan ketidaktepatan berpikir. Kenapa? Prefrontalnya belum banyak isinya. Makanya kurang tepat berpikirnya. Menganalisanya nggak tepat. Kenapa? Referensinya nggak ada. Ya. Atau ya prasangka. Sehingga hidupnya pun menjadi penuh kesulitan. Kalau kita merasa hidup sulit berarti banyak prasangkanya Bu. Itu yang dirubah. Ya. Nilai tentang seseorang itu ada referensinya gitu. Jadi nggak berprasangka. Kenapa? Nggak guna kata Allah. Ya, nggak mencapai kebenaran, nggak benar tuh. Ya. Berbagai virus prasangka dan pikiran negatif yang tanpa disadari merasuk ke dalam benak manusia sehingga manusia berangsur-angsur lupa atau tidak percaya atau tidak yakin akan sifat kesempurnaan kita yang berupa kebaikan, kelebihan, kekuatan. Ibu kan kuat kan Bu? Kalau anaknya bengal-bengal dikit kuat kan Bu? Kalau suaminya lemah-lemah dikit kuat kan Bu? Ya, karena kita punya kekuatan. Kalau kita taklim kemudian kita belajar ya, dan Allah bilang bahwa setiap orang diberikan cobaan atau ujian ya sesuai dengan kemampuannya, itu masuk di sini. Makanya kalau ibu langsung misalnya mendapat masalah terus ibu bilang aku nggak kuat, berarti nggak ada isinya kepalanya. Kuat Bu, tapi ibu lagi capek, itu benar. Ya Allah, insya Allah aku kuat, tapi lagi capek. Itu lebih benar. Kan boleh kan ibu capek? Makanya suruh tidur. Tapi pantang ibu bilang aku gak kuat. Karena ibu ada potensi dirinya di mana? Di sini sudah ada. Watak ibu, bakat ibu, kekuatannya, kelemahannya. Kenapa bilang gak kuat? Ya, karena lupa. Ya. Apalagi manusia justru menjadi lebih ingat atau lebih percaya atau lebih yakin akan sifat ketidaksempurnaan, keburukan, kekurangan, kelemahan dan ketidakmampuannya. Apalagi sering ada orang bilang, memang saya nggak sempurna. Yang bilang siapa? Orang di Atin dibilang kamu ya diciptakan ya sebaik-baiknya makhluk. Iya, kita aja yang ngomong. Ya. Ada lagu lagi kayak gitu ya. Kalau sering nyanyiin akan muncul gini nanti. Manusia cenderung nggak percaya, tidak yakin bahwa satu, hidup itu nikmat Bu.
serta menyenangkan dan karenanya hanya pantas disyukuri. Ya Allah, enak Bu hidup, enak gak Bu? Ketemu ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ya Allah. Rezeki sudah diatur dan tidak perlu ada yang kekurangan. Kalau ibu merasa rezekinya kurang berarti ada yang keliru tuh. Ada prasangka ibu yang harus dibuang, ya. Dan harus mulai diomongin yang baik-baik, ya. Iya, ini nggak percaya sih, ya. Tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri, banyak yang nggak percaya. Padahal kenapa kita kalau dikasih obat dokter dan ada obat tidurnya supaya ibu tidur masuk gelombang delta, di situ sel menyembuhkan dirinya sendiri. Itu, Bu Aisyah, saya kalau nggak pakai obat bisa tidur, lebih bagus, lebih bagus. Ya, saya mah nggak usah pakai obat tidur, alhamdulillah banget itu. Iya, pikiran dan perasaan lebih kuat dari tindakan, nggak percaya ya. Orang percayanya kebalikannya, tindakan lebih kuat dari pikiran perasaan. Justru enggak, pikiran sama perasaan itu lebih kuat Bu. Kenapa? Itu otak emosi itu di tengah persis sebesar ini dan dia langsung masuk ke batang otak dan ke sumsum tulang. Jadi perasaan itu lebih kuat dari tindakan kita. Tindakan kita akan melakukan sesuai perasaan. Tindakan kita akan melakukan sesuai emosi kita. Kenapa? Kan jalan di belakang tuh sistem sarafnya. Kalau kita sedih, maka perilakunya kalau kita merasa ya jengkel, maka perilakunya itu. Jadi yang dirubah pikiran dan perasaannya dulu Bu. Manusia bisa mengubah hidup dengan mengubah pikiran dan perasaannya. Betul. Kalau ibu merasa nih hari ini nih lagi ada yang merasanya sengsara, sikonnya nggak bisa dirubah Bu. Apa yang dirubah? Emosinya. Emosi itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Itu ibu rubah dulu. Tapi Bu Aisyah, saya butuh uang sekolahkan anak-anak. Iya, rubah dulu pikiran sama perasaan ibu. Gak bisa, harus bayar besok. Iya, gak apa-apa bayar besok. Tapi rubah dulu pikiran sama perasaannya, rubah dulu. Apa nanti datang? Gak tahu. Tapi rubah dulu pikiran perasaannya, rubah dulu. Caranya macam-macam. Tapi yang paling gampang Astagfirullahaladzim. Orang tadi sudah dijanjiin kan, barang siapa yang rajin istighfar apa? Diberikan ya, diberikan penyelesaian dan diberikan rezeki. Makanya istighfar aja. Ya Allah Bu Aisyah harus bayar besok uang sekolah. Itu aja, astagfirullah. Nggak usah mikir dari mana uangnya, istighfar aja dulu. Jangan ada yang begini, astagfirullah dari mana ya? Astagfirullah, kayaknya pinjam sama si Idia. Jangan gitu. Nggak usah begitu, istighfar dulu. Astagfirullah. Udah mau besok subuh jam 5, bayarnya jam 8, belum ada tanda-tanda, istighfar aja lagi. Astagfirullah. Buka dompet nggak ada uangnya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Bu, kan ada sistem di lobus temporalis kita yang apa? Ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Ibu lafazkan itu, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Ya Fattah kan membuka ya. Itu aja dulu itu. Udah jam 8, ditunggu jam 10:04 sama TU. Kaget kan? Lupa tuh zikir ya rusaknya. Astagfirullahaladzim. Itu jauh lebih baik Bu. Ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni, ya Allah, ya Fattah, Engkau yang maha segalanya ya Rabb. Udah gitu aja dulu. Ya, gak usah mikir dulu, itu aja dulu. Ya. Kok bisa ya nanti ingat Bu, tubuh kita ada sinyal. Boleh minta Mbak Nining. Ya. Kan ada sinyal tuh, ada nur, ada cahaya. Membawa apa? Cahaya itu apa yang diucapkan. Karena ibu ngomong ya Rozak, yang maha pemberi rezeki, dia terpental ke alam semesta. Dan ingat sinyal. Nah ini sinyal ini punya sifat yang menarik rezeki itu. Ya Rozak. Tapi tolong biasanya ya,
Ketidakmakbulannya adalah pada saat lagi berzikir terus ada sela-sela, ya Rozak, siapa yang datang ya? Ya Rozak, ya Rozak. Kalau muncul itu istighfar lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Karena kita belum apa-apa, ya, sudah mau minta bantuan orang. Kan disuruhnya minta bantuan sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahus Samad, Allahus Samad. Kan gitu, ya. Tapi sering muncul lagi tuh dia. Aduh, pinjam sama siapa hari gini? Gitu. Ya, iya. Itu kalau diselingi itu yang nanti ya memperlambat sinyal ini untuk membroadcast apa yang kita zikirkan itu. Nanti lama nariknya, udah sampai full deh. Ya, kalau ibu targetkan, ya Allah saya zikir, ya Rozak, ya Ghani, ya Mukni 1000 kali, ibu terus saja udah sampai 1000, ibu tenang, ya. Baru nanti ada muncul ide, tarang, itu boleh diikuti. Ya, atau tiba-tiba udah nggak biasa, ya, nggak ada orang pernah telepon, tiba-tiba ditelepon temen lama gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nih? Siapa? Bu Vera. Tar dulu, Vera yang mana ya? Bu Aisyah. Iya. Oh, Bu Vera. Ya Allah, Bu Vera Cinere. Ya Allah, ibu. Saya pikir Vera anak SMA. Karena suaranya manja kan gitu kan. Iya Bu Aisyah, ya Allah udah lama banget Bu Aisyah gak ke Rumil, udah 2 tahun. Iya nih maaf, ngurus narkoba nih. Kenapa Bu Vera? Bu Aisyah tolong dong Bu Aisyah, ya bulan depan saya ulang tahun. Kenapa Bu Vera? Iya tolonglah kasih tahu sih. Yang benar. Iya Bu Aisyah. Aduh bulan depan ya. Iya. Nah, cuman supaya Bu Aisyah datang tepat waktu, saya kirimin dulu deh Bu Aisyah DP-nya. Iya. Yeah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Bu, nggak enak Bu, belum kerja. Enggak apa-apa. Dalam hati, yes, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Itu seperti itu kira-kira, ya. Dan banyak hal keajaiban lain. Kenapa kita narik? Ya Allah, kita narik. Ya, kita narik. Makanya tadi itu, ibu harus punya prasangka baik bahwa hidup itu enak. Hanya cuman disyukuri aja. Makanya barang siapa yang rajin bersyukur, dia akan diberi nikmat. Misalnya gini nih ya, ya Allah terima kasih ya Allah hari ini dapat orderan. Misalnya gitu kan bersyukur. Karena dia bersyukur, kalimatnya dapat orderan, ini terbroadcast, dapat orderan. Maka entar sore dapat orderan baru lagi. Kenapa? Karena bersyukur. Kalimat itu terbroadcast, dia menarik lagi. Ya Allah terima kasih ya Allah hari ini aku sehat walafiat ya Allah, sehat walafiat. Kan bersyukur kan? Karena kita ngomong sehat walafiat, maka ditarik sehat walafiat. Entah sore-sore ada temen bawa kutus-kutus. Ada reseller ya. Ada misalnya temen bawain madu, ada. Itu yang membuat kita tambah sehat. Kenapa? Karena kita ucapkan syukur itu dan kita sehat walafiat, kita ngomong. Makanya diberi nikmat. Ya, suami saya Bu Aisyah gajinya cuma segitu-gitu aja. Ya salah ibu, kok salah saya? Ya kenapa ngomongnya segitu-gitu aja? Maka segitu-gitu aja. Iya. Ya Allah, suami saya ya Allah banyak banget rezekinya ya Allah. Itu kalau gaji baru 1 pintu, padahal pintunya 99 itu ya Allah. Ibu ngomong gitu kan? Maka tuh 99 terbuka tuh. Yang kita selalu ngomong yang itu-itu aja sih. Ibu mau punya mobil bagus, mau kan? Tapi mobilnya selalu mogok. Yang ibu sebut apa? Ini mobil mogok melulu. Maka mogok melulu. Ini emang akinya tua nih, susah nih mogok melulu. Padahal pengen punya mobil baru. Mobil barunya jarang disebut kan?
Yang di broadcast apa dong? Kalau mobilnya mogok disayang, ya Allah, nih mobil. Udah 20 tahun dia temani saya. Pantaslah kalau ada teman barunya. Lah kan begitu. Karena kalau kita marah sama tuh mobil, ini mobil, biarin ada mobil baru. Ibu tuh namanya gak syukur. Bersyukur dulu ini mobil nemenin kita, ya gak Bu? Iya. Mobil suami saya suruh jual tuh mobil saya tuh yang begitu tuh, enggak mau. Kenapa? Ya Allah tuh mobil. Itu kalau kita masuk mobil saya Bu, mulai tuh makanan surga bertebaran. Buah-buahan dari panitia. Iya, apalagi kalau dari sini nggak cuman buah. Ada bakso. Tuh teman-teman yang di depan tuh, ya Allah, ada tuh satu-satu Bu Aisyah. Mulai kaos kaki, sampai botol minuman, ya kudung segala. Ya makanya disuruh sebut-sebut yang supaya ini nyala. Tang, set. Enak kan hidup itu, ya. Iya. Dan saya mau ingatkan lagi, sinyal kita ini dari mana? Dari badan. Dari mana? Ada organel yang namanya mitokondria. Ini triliunan nih Bu, sel tubuh nih kalau dibelah. Ini inti sel, ini mitokondria, ini lisosom, ini tempat lemak di di metabolisme ya. Ini protein, cairan di sini nih. Bayangin tuh, tubuh kita tuh penuh cairan Bu. Ini mitokondria ini memetabolisme ya glukosa atau karbohidrat untuk jadi tenaga. Satu sel kurang lebih 5-10 mitokondrianya. Padahal sel-sel begini itu triliunan. Dan mitokondria ini itu dari ibu kita. Mitokondria saya dari ibu saya. Suami saya mitokondrianya dari ibunya. 5 anak saya mitokondrianya dari saya. Karena organel mitokondria ini dibawa di ovum, di sel telur, bukan sperma. Mitokondria ibu semua itu dari ibunya ibu. Maksudnya apa Bu Aisyah? Maksudnya adalah karena mitokondria ini pembuat energi dan juga sinyal yang tadi kita bicarakan. Ini, maka kita sama ibu kita frekuensi sinyalnya sama. Siapa masih punya ibu kandung? Ya Allah Bu, itu jimat. Ya, bahagiakan mereka supaya kita 3 kali bahagia. Sinyalnya sama. Apa sih maksudnya sinyal? Ya kalau diibaratkan radio itu kan radio ada gelombang ya. Ada FM, AM, ya MW juga ada kan? Ya kan? Kalau kita FM, anak kita FM Bu. Kalau ibu kita FM, kita FM. Nah lebih detil lagi, kalau frekuensinya 88,5, saya punya anak 88,5, persis. Jadi ini nih sinyal kita antar ibu kita tuh, ya Allah, sama persis. Maka apa yang dipikirkan ibu kita terpikir juga oleh kita. Iya, cuman itu tadi, jaga perasaan. Kalau kita kesel sama ibu kita 3 kali kesel sama kita. Gitu. Kalau kita kesel sama anak kita 3 kali kesel sama kita. Kalau kita sayang sama ibu kita, dia 3 kali sayang sama kita. Kalau kita sayang sama anak kita, dia 3 kali sayang. Kok 3 kali Bu Aisyah? 3 kali, kenapa? Ternyata tubuh manusia itu dulu disangka 50% gennya dari ayah, 50% dari ibu. Ternyata biomolekuler terbaru mengatakan 75% dari ibu, 25% ayah. Kenapa 75%? Karena ini tadi, mitokondria yang banyak itu, ini dari ibu. Itu yang membuat setiap orang nih, setiap anak 75% itu dari ibunya, karena ininya. Makanya kita tektok-tektokan 3 kali. 75% 3 kali gak? 3 kali. Makanya itulah ya dulu Nabi selalu bilang sama kita semua lewat sahabatnya, ya Rasulullah, siapa yang harus dihormati? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Berapa kali? 75% 3 kalinya 25%. Iya, baru tuh terungkap.
Suami kita, ya, sinyalnya dari siapa? Dari ibunya. Makanya dalam Islam kalau kita sudah menikah, kita harus hormat sama ibu mertua kita. Siapa masih punya ibu mertua? Ya Allah, Bu. Bikin gembira ibu mertua, Bu. Supaya dia gembira, sinyalnya kan sama-sama suami kita kan? Maka suami kita akan 3 kali gembira. Tapi Bu Aisyah ya gimana gitu ya penentuannya? Saya paham Ibu, saya paham. Tapi kan ada istighfar. Ya udah istighfar aja, tarik napas, susah amat. Kalau suami ajak, ayo kita ke rumah ibu. Kenapa kamu gak rela? Bukan Mas, justru ingin supaya ikhlas. Ya kan? Hah? Iya saya gitu. Karena sebelumnya saya suka kasih cekokin suami saya beginian dulu. Suami saya tahu ibunya tegas banget, galak banget, tahu dia, tahu. Terus kalau ayo ke rumah ibu saya, ibu mertua saya dulu di Tanjung Priuk, rumah saya di Kalibata. Ayo kita ke Priuk. Sebentar Mas. Bahkan dari perjalanan Pasar Minggu sampai Priuk di mobil. Sehingga sampai depan pintu baru saya gampang patokannya ikhlas apa? Seneng. Ya Allah seneng ya. Apa yang terjadi? Setiap pulang saya dikasih gepokan. Gepokan duit lah. Apalagi gepokan. Masa gepokan benang Bu? Gepokan berasanya duit ya. Betul Bu, betul. Kenapa? Karena dia rasa, bahkan dari jalan perjalanan saya kirimin Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk ibu mertuaku, sebut namanya. Bayangin mukanya bacain Al-Fatihah, ya Allah. Ya, tambahin lagi ya Rahman, ya Rahim. Bayangin kepalanya dia ya Rahman, ya Rahim. Ya itu. Waktu pertama kasih gepokan, wah ya Allah. Kedua gepokan, yang ketiga entar gepokan nih. Yeah. Supaya nilainya bertambah maka ya Rozak, ya Rozak. Apa susahnya Bu? Kita kirimkan. Tapi kan Bu Aisyah itu kan yang sama suami, bukan sama Bu Aisyah. Iya. Tapi punten kita sama suami walaupun sinyalnya nggak sama, lama-lama selaras. Kenapa? Maaf, ada hubungan intim suami istri. Itu yang menselaraskan kita punya sinyal. Makin tua bersama makin selaras. Udah 26 tahun alhamdulillah. Makin selaras kan? Iya, makanya selaras tuh. Oke. Dalam Islam suami kita milik ibunya. Udah nggak boleh ada yang jangan bantah. Suami kita milik, harta mereka milik, kita yang dikasih. Iyalah. Tapi segini Bu Aisyah, iya udah kan udah bilang bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Insya Allah datang teman yang lain. Kenapa sih susah amat ngomongnya? Gitu aja. Tapi kalau kita bilang nggak pernah cukup, maka insya Allah itu betul-betul nggak pernah cukup. Iya, memang nggak pernah cukup. Orang itu baru 1 pintu. Kan gaji suami baru 1 pintu. Ya Allah. Ini yang harus dilurusin nih cara berpikir. Itu baru 1 pintu Bu. Ya, buktinya sampai sekarang kita juga hidup, iya kan? Ya, iya. Golongan berapa suami? Misalnya gitu kan? Tapi hidup dari mana coba? Kalau kalkulasi, coba ibu berani nggak kalkulasi? Ya, semua yang ibu keluarkan, ya kira-kira gaji ketutup nggak? Enggak. Tapi kenapa masih hidup? Kenapa masih cantik? Kenapa masih bisa kita juga jalan-jalan? Kenapa masih bisa juga kita? Karena pintu yang lain. Ya, memang yang menetap tuh 1 pintu emang menetap. Yang 98 nggak netap memang, nggak netap memang. Ya, ada aja.
Nah, itulah buka dengan pikiran dan perasaan yang baik, prasangka yang baik, karena hidup itu enak. Tapi yang masih punya ibu mertua, keren. Kenapa? Sinyalnya bisa panjang. Kalau saya udah tinggal sendiri, ibu udah nggak ada, ibu mertua nggak ada, mungkin 4G badan saya. Tapi kalau ada orang tua bisa 10G itu bu, ya sinyalnya panjang. Makanya bikin senang siapa? Ibu mertua lah. Ya. Dan asiknya Islam itu sangat adil. Memang setelah suami sinyalnya nggak masuk lagi ke anak, mitokondrianya nggak masuk, tetapi nasab namanya harus bin ke bapaknya. Bukan ke kita perempuan. Kenapa? Karena kita masih nurunin mitokondria sama anak-anak. Sampai sini ya, begitu sampai diaturnya. Ya, bapaknya nggak nurunin mitokondria, tapi nasab namanya diturunkan, turun. Ya, saya pernah ditanya sama suami saya, kenapa sih kamu nggak ganti nama saya? Zaman dulu sering gitu kan, misalnya suami saya Prianto, Aisyah Prianto. Kenapa kamu tetap Aisyah Dahlan? Emang disuruhnya begitu? Saya nggak tahu kenapa, tapi baru terungkap. Sama satu lagi apa? Kalau ganti suami nggak usah ganti nama. Dia langsung kaget, apa? Lah kan kamu tanya, aku udah jujur nggak tahu kenapa. Tapi salah satu hikmahnya itu, saya punya teman banyak selama ini pakai nama suaminya. Suatu ketika kok berubah, ntar dulu ini siapa ya? Ternyata ganti suami. Itu udah pada iya kan, bener. Sampai sini bisa sepakat bu? Alhamdulillah. Yang punya ibu mertua, yang punya ibu, yang punya ayah, ya Allah masih luar biasa, maka sayangi mereka ya. Kenapa? Sinyalnya ini ya Allah ya, dia membawa apa yang diucapkan ya. Kenapa? Ibu mertua, ibu sambung pun tetap frekuensinya ada yang selaras. Kenapa? Dia makan sama waktu kecilnya, ya. Kenapa? Udah tetap dong. Waktu kecilnya kan dia makan bersama. Sinyal itu, kenapa? Maksudnya? Nggak dari kecil. Ibu sambungnya? Udah tua, baru nyambung. Gimana ceritanya? Ntar dulu udah tua baru nyambung. Sebentar. Cerita dulu yang baik. Berarti nyambungnya masih karena istri ayah, gitu kan? Tetap selaras, ya, tetap selaras. Kenapa? Ya dari ayahnya kan, dari ayahnya, ya kan? Iya, walaupun sebetulnya itu tadi kalau ibu-ibu langsung kita tuh wah luar biasa. Makanya orang-orang Cina itu kalau sama ibunya luar biasa. Kemana-mana jalan-jalan bawa ibunya. Wah iya, walaupun sudah tua pakai itu tadi baju-baju kimono Cina gitu ya. Ya Allah, itu luar biasa. Karena mereka belajar ini duluan dibanding kita. Orang Cina belajar sinyal duluan dibanding kita. Ya. Iya. Aura itu lapangannya, tapi ini sinyal namanya. Nur, cahaya. Ya. Iya. Tapi Bu Aisyah emang nggak boleh kita mengeluh? Boleh, tapi nggak boleh lama-lama itu. Kalau lama-lama nanti ketarik, ya. Masa saya nggak boleh marah karena suami saya begini? Boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Cepet-cepet move on. Saya saking supaya nggak lama-lama, saya hitung. Kalau saya mengeluh, dilarang sampai 3 kali. Kenapa? Saya bilang sama diri saya, kalau 3 kali dia jalan. Ya, iya. Ya Allah, saya kesel banget sama suami saya. Udah, cukup sekali. Habis itu astagfirullahaladzim. Ya, ada lagi yang mau tanya? Jam berapa ya? Iya, baik. Ada lagi yang mau tanya? Sampai sini bisa sepakat ya? Itulah otak kita bersujud, ya Allah, ya luar biasa. Sekali lagi, kalau ibu sedang emosi negatif, apa yang dipakai Bu? Fungsi zikir, fungsi fikirnya ditunda ya, nggak usah pakai mikir, karena Allah bilang kalau kita berzikir kita akan ditenangkan qalb kita, jantung kita. Jantung dia punya apa tadi? Punya apa jantung? 40.000 neuron sel otak ya. Baik, terima kasih, insyaallah semuanya tambah sayang
keluarganya, wabil khusus orang tuanya, dan wabil khusus juga orang tua suami. Ya, bikin redho mereka. Udah? Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.